Nah, oke, kita akan kembali lagi ya membahas mengenai kelemahan-kelemahan timnas Vietnam. Di pertandingan kemarin ya saat melawan Indonesia di GWK, sebenarnya Vietnam tidak terlalu baik ya. Penampilan Vietnam juga menurut saya juga biasa-biasa saja. Bahkan bisa dilihat one on one Vietnam ini selalu terbaca oleh para pemain timnas Indonesia, khususnya di lini tengah. Nah, kita akan membongkarnya. Sebenarnya strategi apa yang cocok nanti untuk Shin Tae-yong di pertemuan kedua, dan sebenarnya bagaimana yang harus dilakukan timnas. Oke. Yang pertama di sini mungkin kita akan membahas satu persatu kelemahan dari timnas Vietnam, yakni mematikan gerak striker. Nah, mengapa seperti itu? Saya bilang mematikan gerak striker. Ini sudah terbukti ya di leg pertama di GBK. Ternyata adanya duet Jordi Amat, Fahrudin serta Rizky Ridho. Striker Vietnam sama sekali tidak bisa menyentuh bola. Oke, satu kali di babak pertama striker Vietnam itu bisa membahayakan. Namun sebenarnya itu bukan striker tapi gelandang serang, yakni Nguyen Quang Hai. Nah, ini terbukti ya bagaimana antisipasi dari Shin Tae-yong ini sudah terbukti dengan menerapkan 3 back, dan back Indonesia ini memang memiliki kredibilitas yang harus diacungi jempol. Oke, mematikan gerak striker itu menjadi poin biar nanti Indonesia bisa menang. Oke, kemudian yang selanjutnya di sisi lini tengah Indonesia. Nah, di sisi lini tengah Indonesia di saat bermain di leg pertama kemarin itu ternyata hidup teman-teman, secara tidak langsung atau sadar tidak sadar dengan adanya Rahmat Irianto ya. Shin Tae-yong sengaja menarik Ricky Kambuaya di cadangan dan menjadikan starter Rahmat Irianto. Ternyata Rahmat Irianto ini mampu untuk bisa menjadi gelandang yang bagus yang berkolaborasi dengan Mark Locke di lini tengah. Nah, kemudian ditopang oleh sosok Marcelino Ferdinand. Ini menjadi hal bagus ya tonton ya. Bisa dilihat bagaimana produktivitas dari Rahmat Irianto ini. Nah, sehingga ketika berhasil menguasai lini tengah kemarin ya, Indonesia berhasil menguasai lini tengah, taktik kemudian bola-bola pendek dari Vietnam itu berhasil direbut. Walaupun secara ball possession kalah, tetapi secara produktivitas permainan di lini tengah Indonesia mampu berbicara banyak. Nah, maka dari itu di lini tengah ini teman-teman ya. Jadi di sisi lini tengah itu harus dihidupkan kembali dengan memasukkan Rahmat Irianto. Nah, ini menurut saya ya. Oke, kemudian selanjutnya ternyata permainan Vietnam ya di pertandingan leg pertama kemarin itu ritmenya hanya bergerak di lini tengah, kemudian di lini belakang, kembali lagi ke lini tengah, kemudian ke samping. Nah, karena apa? Di strikernya ya, striker timnas Vietnam ini sudah dikepung oleh 3 back. Nah, walaupun sebenarnya Jordi Amat saja mampu ya untuk mengepung, cuman ruang dari striker Vietnam ini benar-benar tidak bisa bergerak. Nah, maka dari itu di sini Mark Locke. Nah, diharapkan Mark Locke nanti di pertandingan kedua ya, di leg kedua ini bisa seperti di leg pertama, bisa konsisten seperti leg pertama. Ini sudah terbukti ya bagaimana Mark Locke bisa mengatur ritme, mengatur pola pertandingan, apakah bola akan diumpan panjang atau pendek, kemudian bagaimana mengatur formasi awal. Nah, ini ada di Mark Locke. Maka dari itu permainan atau kunci permainan timnas Indonesia itu ada di lini tengah yang diatur oleh Mark Locke. Semoga saja kelemahan timnas Vietnam di lini tengah bisa diakuisisi oleh sosok Mark Locke ini. Nah, kemudian selanjutnya Vietnam tidak mengandalkan kecepatan ya. Ini terbukti ya, kelemahan Vietnam memang bisa dilihat dari tiki taka, kemudian taktiknya itu tidak mengandalkan kecepatan. Sebenarnya jika Vietnam mengandalkan kecepatan ya, mungkin sosok Fahrudin Arianto mungkin bisa saja kalah sprint. Namun sebenarnya Vietnam tidak mengandalkan hal itu. Itu memang menjadi apa ya, bisa dibilang itu adalah ciri khas Vietnam yang memainkan bola tiki taka, bola-bola pendek. Namun ternyata
ini bisa dipres oleh pemain timnas. Nah, ini harus bisa dipres oleh pemain timnas. Nah, jadi seperti di pertandingan kemarin, tiki taka atau bola-bola pendek dari Vietnam itu berhasil dipres oleh Marcelino, kemudian Rahmat Irianto, serta Mark Locke. Nah, ini sudah terbukti ya bagaimana pemain-pemain Indonesia bisa mengatur ritme di lini tengah itu. Oke, kemudian selanjutnya, lini kanan timnas Vietnam sangat mudah ditembus. Nah, ini sudah terbukti ya. Di pertandingan kemarin yang menjadi man of the match adalah Asnawi Mangku Alam Bahar. Nah, Asnawi memiliki produktivitas yang tinggi di pertandingan kemarin lantaran lini kanan dari Vietnam ini ternyata sangat mudah untuk ditembus para pemain timnas. Bahkan ketika umpan Dendi Sulistiawan yang hampir gol ya disundul oleh Yaakob Sayuri itu juga berasal dari lini kanan. Kemudian di babak kedua juga sama, bagaimana Asnawi yang dari bawah ya posisi awal hingga maju ke depan itu juga berawal dari sisi kanan. Artinya lini kanan dari timnas Vietnam ini belum terlalu rapat ya untuk menjaga pemain-pemain Indonesia. Inilah yang membuat nantinya diharapkan Sintayong bisa melihat ya bagaimana potensi di lini kanan ini untuk ditembus timnas Indonesia. Walaupun nanti di lini kanan kita ketahui ya sosok Dang Van Hao ya. Ini Dang Van Hao ini adalah pemain yang bisa dibilang sangat kasar ya, bahkan kemarin tidak terkena kartu, dan itu sangat hebat menurut saya dan sangat kontroversial. Ini yang menjadi kelemahan timnas Vietnam ternyata sebenarnya kalau bisa teman-teman kaji atau analisis sendiri. Ini diharapkan nantinya bagaimana seperti striker, second striker ataupun winger kita Yaakob Sayuri ataupun Witan jika dimasukkan menjadi starter ini bisa menjadi pemanis Asnawi nantinya, ataupun Asnawi menjadi pemanis dari winger-winger timnas Indonesia. Oke, ini ya lini kanan. Nah, kemudian kita akan membahas lagi kelemahan Vietnam ini ya di Stadion Maidi. Oke, di 2016 sebenarnya Indonesia berhasil menahan imbang 2-2. Namun kita ketahui ya di pertandingan itu Indonesia mampu untuk mencetak gol terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya menjadi pelajaran ya untuk kita semua dan juga untuk pemain timnas Indonesia, bahwa ketika kita mampu mencetak gol terlebih dahulu itu akan menjadi titik lemah timnas Vietnam. Mengapa saya bilang menjadi titik lemah? Karena secara mental keseluruhan pemain itu akan ingin sekali untuk segera mencetak gol. Nah, apalagi bermain di kandang sendiri, tuntutan supporter, kemudian bagaimana euforia itu juga akan menjadi hal yang memang bisa menghantarkan Indonesia memenangkan laga di leg kedua jika Indonesia mampu mencetak gol cepat atau gol terlebih dahulu. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Ini memang menjadi hal yang sangat biasa ya dalam sepak bola, bagaimana mental kembali lagi ada dalam benak pemain-pemain timnas Vietnam maupun timnas Indonesia. Diharapkan ini yang akan menjadi modal bagi Sintayong, karena Sintayong akan menerapkan formasi yang kemungkinan hampir mirip di leg pertama, dan namun di sini mungkin Sintayong akan lebih menginstruksikan kepada pemainnya untuk bermain terbuka, bermain lebar, dan juga bermain tanpa beban. Ya, walaupun kita akan hargai apapun nanti hasilnya, diharapkan Indonesia akan bermain cantik seperti di leg pertama kemarin. Oke, harapannya kelemahan-kelemahan itu bisa dibuat oleh Sintayong semenarik mungkin strateginya, kemudian timnas bisa memenangkan laga. Nah, kalau analisis dari saya, selagi timnas Indonesia bermain seperti leg pertama kemarin, itu kemungkinan besar Indonesia bisa menang ya.
karena striker timnas Vietnam mati ya. Kemudian di lini tengah Mark Klok bisa menguasai ritme. Kemudian di lini kanan timnas Vietnam bisa dimasuki dan diserang terus oleh Asnawi serta Yaakob Sayuri, bekerja sama dengan Yaakob Sayuri. Dan di back timnas Indonesia itu diperkuat dengan strategi pola 3 back. Kemudian Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu. Itulah yang membuat nantinya Indonesia bisa saja memenangkan laga. Oke, bagaimana menurut kalian mengenai kelemahan-kelemahan timnas Vietnam? Apakah kalian yakin di leg kedua nanti timnas mampu untuk bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.